Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dilanjutkan dengan agenda sidang yakni membacakan jawaban dari Polda Jawa Barat atas gugatan dilayangkan oleh kuasa hukum Peggy. Kami masih bersama dengan Kudri Sitompul, Pak Akar Hukum Pidana. Kita akan bertanya, Bapak, ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 jam dari awal sidang dimulai. Apa yang bisa Bapak lihat? Karena tampaknya panjang sekali nih yang dibacakan oleh tim hukum Polda Jawa Barat. Iya, jadi panjang karena membacakan isi keterangan saksi-saksi di dalam BAP yang dituangkan di dalam putusan. Itu mestinya kan nggak usah terlalu detail ya, dia bacakan bahwa ini. Tapi yang mesti dipahami bahwa apa yang disampaikan ini kuasa hukum dari Polda ini bukannya bukti saksi, bukan alat bukti saksi, tapi alat bukti surat. Ya, jadi kan menurut pasal 18 KUHP itu ada 5 alat bukti, ya kan, saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, ini adalah alat bukti surat. Ya, syarat surat yang memang menurut menurut teorinya putusan pengadilan itu adalah bukti yang sangat kuat, ya. Tetapi mesti difahami lagi, bukan keterangan saksi, kecuali orang-orang itu didengar tersendiri, ya, dibuat BAP-nya untuk sebagai tersangkanya si Peggy gitu. Baru itu dia adalah keterangan saksi. Nah, jadi putusan ini adalah surat post factum, bukti post factum. Karena putusan pengadilan ini ada setelah peristiwa itu ada. Nah, mestinya bukti surat yang kuat itu, ya kalau itu adalah surat itu ada sebelum peristiwa, atau pada saat peristiwa, atau beberapa saat setelah peristiwa. Ya, ini kan udah lama sekali post factum, jadi mungkin nilai pembuktian itu sangat lemah sekali. Apalagi ya, kita ingat bahwa di dalam persidangan yang lalu itu disebutkan Peggy alias Peron DPO, ya, tetapi tidak diterangkan secara detail Peggy itu usianya berapa, alamatnya di mana gitu loh. Nah, ini kan nggak ada, cuman kalau kita baca, kebetulan saya sudah baca gitu ya, tidak dijelaskan. Nah, kenapa pengadilan itu tidak menjelaskan? Karena hakim itu mengutip keterangannya surat jaksa. Jaksa itu mengambil alih keterangannya ke penyidikan. Nah, karena itu tidak pernah didetailkan ya siapa Peggy alias Peron itu. Ya, Peggy alias Peron itu umurnya berapa, alamatnya di mana. Nah, ini yang nggak pernah. Sehingga kan yang dipermasalahkan oleh kuasanya pemohon atau penggugatnya pra-peradilan itu sebenarnya Peggy Setiawan ini bukan Peggy alias Peron yang itu di situ loh. Beda Peggy. Beda Peggy. Nah, kita ingat bahwa DPO itu yang dimuat di dalam putusan itu yang saya katakan tadi, gimana ininya historicalnya, ya kan? Itu DPO-nya itu juga dimasalahkan oleh penasihat hukum. Karena DPO itu menurut peraturan Kapolri itu harus didahului dengan surat pemanggilan yang patut 2 kali. Ya kan? Nah, setelah dikirim surat panggilan 2 kali secara patut, ketiga kalinya baru dijemput paksa. Nah, kalau misalnya dijemput paksa tidak diketemukan, baru itu dimasukkan dalam daftar DPO. Nah, ini yang dimasalahkan oleh kuasa hukumnya itu tidak pernah. Nah, tadi pagi itu juga saya jelaskan bahwa objek pra-peradilan itu adalah mengenai administrasi, ya, formalitas, ya, yang harus dipenuhi di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Apabila SOP, prosedur atau administrasi itu tidak dipenuhi, maka bisa penyidikan itu batal, tidak sah. Nah, kalau misalnya penyidikan tidak sah, tentunya penetapan tersangka itu tidak sah. Nah, apalagi itu dijelas di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2016
bahwa yang dimasalahkan di dalam pra peradilan itu adalah segi-segi formalitas di dalam penyidikan. Nah, sedangkan kalau kita dengar ini adalah sudah materi, ya yang ini, dan materinya pun tidak tepat, ya karena masih bisa dimasalahkan karena di dalam perkara ini ya saksi-saksi itu tidak jelas untuk saksi siapa. Nah, mestinya kalau misal sudah jelas bahwa si Yudi atau siapa jadi saksi si Peron Setiawan ini akan dikonfrontir. Anda kenal nggak sama dia? Kenal. Ya, bagaimana keterangannya, betul atau tidak? Itu dijamin oleh undang-undang. Ya, jadi setiap tersangka, terdakwa itu mempunyai hak untuk pembelaan. Ya, kira-kira dia itu sependapat nggak dengan keterangan seorang saksi? Dia boleh bantah. Ya, tidak betul keterangan saksi itu. Nanti hakim akan menilai mana yang benar gitu loh. Nah, jadi di dalam keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Polda ini masih bisa dipermasalahkan gitu loh, karena tidak pernah dikonfrontir oleh si katakanlah orang yang DPO, dalam hal ini katakanlah si Peggy Setiawan misalnya, ya kan. Nah, itu dari segi formalitasnya itu adalah mestinya orang-orang yang disebutkan ini dipanggil, diperiksa kembali ini dalam kasusnya si Peggy Setiawan sebagai tersangka, bukan sebagai DPO yang selama ini betul, gitu. Banyak dikatakan yang oleh masih polisi. ini kan bisa dipermasalahkan begitu. Apakah sesuatu hal yang common ketika kuasa hukum dari Polda Jabar ini atau mungkin ada kasus-kasus pra peradilan lain menggunakan perkara yang sudah diputus sebelumnya untuk menjadi jawaban atas pemohon dari pra peradilan? Bisa, sejauh itu ada persesuaian. Jadi bukti surat, salah satu alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. Kalau misalnya tidak ada persesuaian dengan alat bukti itu, maka alat bukti itu nilai pembuktiannya lemah, bahkan kadang-kadang diabaikan. Nah, yang penting harus ada persesuaian. Nah, sekarang menurut Mahkamah Konstitusi ya, bahwa keterangan seorang saksi itu bisa dijadikan alat bukti. Jadi unus testis itu tidak dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa saja ya satu orang saksi mempunyai alat bukti yang lain asal dia berhubungan, berkaitan dan berkesesuaian dengan alat bukti yang lain atau dengan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa itu. Misalnya dikatakanlah tidak bersesuaian dengan ahli, tidak sesuai dengan keterangan saksi, tidak sesuai dengan bukti surat, tetapi dengan fakta-fakta di tempat persidangan atau di dalam peristiwa itu ada berkaitan, maka keterangan satu orang saksi itu bisa menurut Mahkamah Konstitusi. Jadi konsep unus testis itu tidak dipakai oleh ini karena bisa merugikan gitu menurutnya. Nah, mestinya dalam kasus ini kalau memang betul bahwa ada satu orang saksi yang namanya Aep itu, mestinya dia dong dipanggil. Dan mesti diingat bahwa Aep di dalam persidangannya lalu dia tidak pernah hadir. Ya, hanya dibacakan berita acara persidangan. Nah, di dalam putusan itu kalau kita perhatikan bahwa penuntut umum tidak mampu menghadirkan Aep itu karena tidak diketahui di mana keberadaannya. Tapi kan sekarang aneh, tiba-tiba Aep itu muncul. Ya, mestinya si Aep itu sekarang dipanggil gitu loh. Belum lagi saksi-saksi yang lain seperti ketua RT yang sampai sekarang juga belum ketahuan. Jadi kan mesti dipahami bahwa menurut Mahkamah Konstitusi seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila ada dua alat bukti. Ya, alat bukti yang sebagaimana dimaksud pasal 18 KUHP. Ya kan? Nah, sekarang kita pengen tahu apa dua alat buktinya. Satu, misalnya surat ini, nah surat yang berupa putusan, dan surat putusan itu sebenarnya mempunyai pembuktian yang rendah karena tidak pernah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan, dan ini post factum, bukti suratnya ini post factum gitu loh, ya, nah, ya itu satu. Kedua, alat bukti apa lagi? Ya, saksinya siapa? Mestinya kalau ada saksi yang seperti di mana disebutkan dipanggil mereka itu walaupun dia terpidana.
ya kan? Ya dia menyatakan betul nggak ya dia pernah melihat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu saya kira lebih proper gitu ya kalau keterangan kesaksian itu didengar sendiri khusus dia sebagai saksi dalam kasus ini. Dan kalau di dalam putusan itu kita nggak tahu dia memberikan keterangan kepada siapa. Yang dibacakan itu adalah rangkuman yang dibuat oleh hakim sebagai fakta hukum. 8 tahun lalu. 8 tahun yang lalu gitu ini. Jadi dan putusan itu juga sebenarnya masih bermasalah karena pada saat itu semua saksi-saksi itu mencabut keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya di penyidikan, tetapi hakim itu kan tidak menerima karena tidak ada alasan yang cukup karena verbalisan atau pemeriksa dalam waktu itu sudah dipanggil, dia bilang tidak pernah dipaksa gitu loh, sehingga tindakan para terdakwa pada waktu lalu mencabut keterangan, mencabut BAP yang ada penyidikan itu ditolak oleh ini. Nah artinya kan sebenarnya ini kan masih ada dimasalahkan gitu. Nah sekarang ini kan sudah mulai terungkap sebenarnya bahwa dahulu itu mereka memberikan keterangan itu tidak sesuai itu. Dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemeriksa. Itu kan sekarang terbukti. Walaupun misalnya ada 2 orang saksi yang sudah saksi yang dia bukan saksi yang jadi terpidana, ada 2 saksi yang itu. Mereka bilang mereka menyesal mengakui itu keterangan palsu ya kayak itu. ya. Sebenarnya nggak keterangan palsu sih dia karena ya kalau dikatakan keterangan palsu kalau dia ngarang sendiri, tapi ini kan diarahkan sama orang gitu. Jadi keterangan yang dahulu itu juga tidak bebas dia memberikan keterangan kali ini, walaupun ya masih dimasalahkan. Ya Anda kan sekarang baru bilang begitu, kenapa nggak dahulu, ya kan? Nah dahulu kan mereka bilang saya takut Pak, ya kan ini. Saya ingat ya, waktu yang didengar keterangan ini rata-rata usianya waktu itu adalah 19. Ya, 8 tahun yang lalu. Misalnya kayak si Peggy Setiawan sekarang 27 tahun. Dikurangin 8 tahun kan dia umurnya sekitar 19 tahun. Ya, waktu itu kan 19 tahun yang masih katakanlah ya orang yang masih begitu masih awam lah soal hukum. Apalagi dia wajar orang ketakutan berhadapan dengan kepolisian karena dia tidak didampingi oleh penasihat hukum gitu. Nah, jadi saya kira itu banyak masalah-masalah yang bisa dipermasalahkan di dalam ini. Misalnya juga ya kan, apakah penyidikan atau pemeriksaan keterangan saksi-saksi itu sudah sesuai dengan aturan. Misalnya kan pemeriksaan penyidikan itu dasarnya adalah surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan itu berdasarkan surat pelimpahan penyelidikan. Nah, surat penyelidikan itu dasarnya LP, laporan polisi. Nah, yang faktanya terjadi, mereka ditanya dulu sebagai saksi, baru LP-nya dibuat. Nah, ini sekarang akan menjadi jelas betul nggak cerita seperti itu. Nanti kita bisa lihat kalau misalnya bukti-bukti pemanggilan, penetapan sprindik dan macam-macam itu kan nanti akan dilihat di persidangan pra peradilan. Betul nggak ini backdated atau enggak? Baik, terima kasih Pak Kudri Sitompul.